Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku semua. Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Jawa. Setelah hampir 1 bulan kita tidak ada pembelajaran karena kita ada libur panjang, terus ada PTS, terus ada itu yang perbaikan nilai. Untuk materi kita hari ini yaitu KD 3.3 yaitu memahami struktur teks dan unsur kebahasaan dari pidato dan teks wawancara. Pidato dalam bahasa Jawa itu disebut sesorah, yaitu berbicara atau matur atau nglairake gagasan sarana lisan ing sangarepe wong akeh kanthi ancas tinamtu. Jadi kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia nggih, berbicara atau ngomong sesuatu yang bisa melahirkan ide secara lisan di depannya orang banyak. Ya, ancas itu tujuan, ya, yang bertujuan tertentu. Tujuan sesorah atau pidato yaitu satu, untuk atur pambagyo. Atur pambagyo yaitu sesorah kanggo nampa rawuhe tamu. Terus yang kedua, atur kabar atau menginformasikan kabar. Umpamanya ya ada di rapat organisasi atau mengabarkan sesuatu yang baru, misalnya promosi barang atau hal lain yang benar-benar baru yang belum orang tahu sehingga seseorang itu mengabarkan di depan khalayak. Terus selanjutnya, atau pangbagyo itu mengajak bertujuan untuk orang lain untuk mendengarkan kemudian tertarik dan mau melakukan apa yang kita omongkan dalam pidato itu. Misalnya sesorah atau pidato dalam kegiatan keagamaan. Terus yang keempat, ancase pidato. Atur panglipur yaiku sesorah kang aweh panglipur utawa nggedhekake atine untuk menghibur seseorang yang sedang gundah gulana. Mungkin karena musibah bencana alam, kepaten atau keluarganya ada yang meninggal dan lain-lain. Terus yang nomor 5 yaitu atur panyeruwe ngemutake nelakake panemu, berarti mengumumkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu tujuan dari pidato. Terus hal-hal yang harus kita tinggalkan ketika kita berpidato. Kalau kita berpidato ya maaf ya, polatan itu wajah kita ya, mimik wajah kita berarti tidak boleh mesengut, tidak boleh merengut ya. Yang kedua tidak boleh gugup atau nervous. Terus lagi di depan panggung kita ya guyang-guyu dewe itu nggak boleh. Habis itu sering melihat catatan. Kita lupa bolak-balik melihat catatan. Makanya sebelum berpidato kita harus tahu apa? Materi kita berpidato sehingga kita tidak lupa. Terus yang kelima, kita tidak bisa diam. Bola-bali ngobahke tangan, ya. Terus yang keenam, ini ya, ngadeg kaku. Berarti kita berdiri saja tanpa ekspresi itu gak boleh. Terus berpidato juga dengan jalan-jalan, yang nomor 7 itu karo mlaku-mlaku. Tangane metenteng, mbuh karena apa itu ya. Terus ya, tangan melebu sak klambi. Tidak boleh memasukkan tangan ke dalam saku baju. Baik itu celana atau rok, gak boleh. Yang ke-10 yang paling fatal ini gak boleh ngupil depan orang. Perhatikan ini ya. Terus lagi,
hal-hal yang harus diperhatikan. Yang tadi kan yang tidak boleh dilakukan. Yang ini yang dilakukan ketika kita berpidato. Basa harus jelas. Kita berbicara itu di mana? Kalau di antara teman sebaya, boleh kita pakai bahasa yang agak-agak basa ngoko lugu, atau bahasa yang lagi ngetren saat ini. Tapi kalau sudah di khalayak ramai, kita tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu, tidak cocok. Terus busana yang dikenakan harus sopan, karena ini ada tembung ajining rogo saka busana. Lah berarti kita harus menghargai diri kita sendiri. Ya, busananya yang rapi dan sopan. Swara harus jelas dan enak didengar. Sulabawa itu sikap. Sikap kita juga harus harus tegas. Gak boleh ningkluk, gak boleh terlalu ndangak, gak boleh menatap yang tanpa ekspresi itu, sing ndelomong itu tidak boleh. Ya, perhatikan lagi ya. Sudah tahu ya? Terus yang terakhir adalah tugas kalian untuk membuat pidato atau sesora. Temanya di sini ditentukan Bu Indah, yaitu dengan tema perpisahan kelas 9. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kumpulkan di aplikasi Microsoft Teams yang ada di kolom tugas. Tetap semangat ya anak-anakku dalam mengerjakan tugas, karena kalian sudah kelas 9. Dan jangan suka keluyuran untuk hal-hal yang tidak penting. Sekian dulu dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.